Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low. Selamat siang, ketemu lagi kita di sini di channel Andi Kinali. Untuk trip video kali ini kita menjelaskan bagaimana cara pengomposan dari awal untuk media tanam menggunakan pupuk kandang yang mana nantinya akan digunakan untuk dasar tanah, yang mana apabila lahan tersebut tidak mengandung unsur humus yang cukup bagi tanaman. Ya, ini dia pencampuran antara tanah dengan skem padi mentah. Untuk takarannya kita menggunakan perbandingan 3-2-1 ya. 3 angkong tanah dan 2 kotoran sapi dan 1 untuk sekam mentahnya. Nah, ini dia. Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and God. I'll never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Jadi di sini kita tidak menggunakan sekam bakar. Karena kalau pengalaman kita hasilnya tetap sama, baik sekam bakar maupun sekam mentah tadi. Kalau kita menggunakan sekam mentah lebih menghemat waktu di pengerjaannya. Nah, dan ini karung kedua untuk kotoran sapinya. Seperti yang dapat teman-teman lihat, di sini kualitas kotoran sapinya memang asli, tidak bercampur dengan tanah, dan ini masih segar. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what pengelolaan kompos. the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah melakukan beberapa kali pengadukan, di tahap ini kita akan memberikan kapur pertanian atau yang biasa disebut dengan dolomit.
takarannya kita menggunakan ini sebanyak 2 gayung, dan ini bakteri pengurainya yang biasa dipakai teman-teman pertanian juga, nah, yaitu ya M4. Dan ini untuk air gula ya. Kalau biasanya sih ada yang mau menggunakan air tetes tebu, kita cukup menggunakan gula merah yang dicairkan saja. Untuk penggunaannya kita menggunakan 12 tutup. Kita menggunakan pedomannya hanya menggunakan tutup botolnya saja agar lebih mudah. Untuk M4 kita kasih sebanyak 10, dan untuk ini air gula kita menggunakan sebanyak 8 tutup botol dengan takaran airnya kurang lebih sekitar 20 liter lah. Nah, seperti inilah bentuknya teman-teman. Oke, kita masukkan kapurnya. Jadi fungsi dolomit tadi untuk menguraikan kadar asam di dalam tanah ini agar bersifat atau kita mendapatkan pH tanah yang seimbang. Seperti inilah kira-kira pemberian. Jadi penggunaannya cukup hanya 2 gayung saja, karena apabila terlalu banyak dia sifat menjadi netral, bahkan tidak baik bagi pengolahan kompos tadi. Penerapan sistem seperti ini berdasarkan pengalaman masing-masing, karena terkadang bagi teman-teman kita kan nggak semuanya harus sama. Cuman karena kita sudah biasa menggunakan teknik seperti ini, ya mungkin lebih baik seperti ini. Yang kita rasa ya seperti ini campurannya. Oke, kita masuk ke tahap proses pencampuran M4 aktivator dengan air gulanya tadi. Oke, Ndau, silakan, Ndau. Jadi di sini kita menggunakan takaran yang seperti saya sebutkan tadi. Ini oke, sebanyak 12 tutup ya. Oke, lanjut ke air gulanya. Ya 10 ya cukup, kita menggunakan hanya 10 tutup. Jadi di sini sebenarnya kalau pun kita memberikan dosis terlalu banyak,
saya rasa sih tidak masalah ya, hanya di biaya produksi saja yang jadi tinggi, soalnya boros di M4 dengan air gulanya. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan teknik pengomposan manual, langkahnya ya seperti yang kita kerjakan saat ini. Ya langsung aja itu, nggak apa-apa. Yang ini mana tadi apanya? Ini nggak apa-apa juga, no. Itu juga nggak masalah. Jadi di sini kita menggunakan teknik peralatan yang seadanya, berhubung kita juga udah lama nggak mengerjakan kompos. Jadi ada request dari teman-teman itu berikan tutorial pengomposan. Ya, jadi seperti inilah kurang lebih pemberian untuk aktivatornya, atau yang biasa disebut bakteri pengurai. Jadi kita lakukan pemberian menyeluruh agar terlihat basah tapi tidak berair, dia hanya lembab, tidak terlalu banyak menggunakan air. Jadi kalau rekan-rekan biasanya menggunakan teknik pengomposan untuk pemberian aktivatornya sendiri, bisa menggunakan gembok atau apapun alat semacamnya, yang penting dia terurai. Intinya di sini kita hanya ingin membasahkan tanahnya aja. Jadi kalau alatnya seperti yang kami pakai saat ini, boleh dikatakan cukup ekstrim ya kan ya. Lanjut ke tahap berikutnya. Setelah pemberian kapur dolomit dan aktivator M4 tadi, ya hasilnya seperti ini kira-kira ya teman-teman. Jadi ini kita akan masukkan ke dalam kalung. Ini yang kita gunakan teknik simpel ya teman-teman, karena ada juga rekan-rekan kita yang melakukan pengomposan, mereka menggunakan bak penampungan agar nantinya mudah dibolak-balik atau diaduk kembali untuk mempercepat proses fermentasinya. Dan kita di sini tekniknya hanya menggunakan teknik simpel dengan menggunakan karung. Jadi kalau menurut hematnya kita, lebih baik melakukan teknik seperti ini, soalnya dia memang menghemat tenaga dan waktu kan. Kalau kita menggunakan bak penampungan, akan kita buka kembali sekurang-kurangnya 7 hari setelah proses awal seperti ini. Jadi tetap melakukan bolak-balik ya untuk teknik pemakaian bak penampungannya. Jadi cara kami ya seperti inilah. Setelah prosesnya selesai, untuk wadahnya kita menggunakan karung saja. Dan nantinya kira-kira durasi 2 minggu dia sudah siap digunakan. Nah, jadi untuk barang yang sudah jadi kemarin, nah ini dia. Di sini memang tidak terasa panas pada umumnya karena dia memang seperti biasa kan. Kalau untuk karung
Ini kan dia udah punya ventilasi, udah punya ya bisa mengeluarkan udara lah ya dari sisi karung. Ini tidak mengurangi keampuhan daripada kompos tadi, walaupun tetap menggunakan karung. Ya, ini bahan untuk besok masih banyak. Dan ini juga sisa tanah untuk olahannya. Ini dia sekam mentahnya ya. Jadi kira-kira dalam satu adukan 3, 2, 1 tadi bisa mendapatkan hasil berapa karung ini dapatnya nih? Sekitar 5 karung penuh ya teman-teman. Jadi inilah prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutor dari kita ya silakan, karena memang setiap petani itu punya trik yang berbeda-beda. Tergantung di mana yang lebih simpel bagi mereka kan. Jadi kita di sini hanya menggunakan trik seperti ini, atau cara pengolahannya ya terbilang simpel lah. Dengan hasilnya juga ya memuaskan. Jadi dalam satu adukan tadi bisa menghasilkan 5 karung yang siap olah. Ya sekitar 5 atau 6 lah kata rekan-rekan saya ya. Dapat 7 ya. Itu kan tidak masuk batu kan gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk tutorial pengolahan kompos. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone.